Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam pelajaran fikih. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kabar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk anak-anak yang kurang sehat atau sedang lagi sakit, semoga diberi kesembuhan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang memilih minuman halal dan menghindari minuman haram. Anak-anakku, selain makanan, kemarin kita sudah membahas tentang makanan halal dan minum. Selain makanan, kita juga membutuhkan minuman sebagai pendamping makanan dan pengganti cairan yang ada di dalam tubuh kita. Setiap hari kita beraktivitas, dan ketika beraktivitas tubuh kita mengeluarkan cairan berupa keringat. Oleh sebab itu kita membutuhkan pengganti cairan yang telah dikeluarkan oleh tubuh kita dengan minuman. Tidak hanya makanan, minuman juga ada yang halal dan ada yang haram. Mulai diperhatikan dulu bahwa muatan pelajaran kali ini kompetensinya menerima nilai-nilai positif dari ketentuan minuman halal dan haram, menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengonsumsi minuman halal dan menghindari minuman yang haram, menganalisis ketentuan minuman halal dan haram dikonsumsi, menyajikan klasifikasi minuman yang halal dan haram. Kompetisi siswa mampu untuk menerima nilai-nilai positif minimum yang halal dan haram, menerima ketentuan minuman yang halal dan minuman yang haram, membiasakan sikap hati-hati dalam memilih minuman yang halal, membiasakan hidup sehat dengan meminum minuman yang halal, menganalisis ketentuan minuman yang halal dan haram, memahami ketentuan minuman yang halal dan minuman yang haram, menyajikan hasil klasifikasi minuman yang halal dan haram, mengomunikasikan hasil klasifikasi minuman yang halal dan haram. Minuman halal. Allah memerintahkan kita untuk mengonsumsi yang baik-baik atau yang dapat memberi manfaat bagi tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Tadi dibaca sendiri ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengenal Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau beruntung? Anak-anakku masih semangat? Kita lanjutkan ya. Minuman halal. Kita bahas tentang arti dari minuman dan juga halal.
Arti minuman, minum secara bahasa berarti meneguk, nenggak, meneguk barang cair dengan mulut. Minuman adalah segala sesuatu yang boleh diminum. Dalam bahasa Arab, minuman berasal dari kata al-asyribah dan jamaknya asyarab yang artinya minum-minuman. Sedangkan dalam ensiklopedia hukum Islam diartikan dengan jenis air atau zat cair yang bisa diminum. Halal berasal dari bahasa Arab halal. Secara bahasa berarti melepaskan ikatan, bolehkan, tidak dilarang menurut hukum agama. Sedangkan dalam ensiklopedia hukum Islam, halal ialah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara. Jadi kesimpulannya, minuman halal adalah minuman yang baik yang dibolehkan meminumnya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Quran. Lalu bagaimana Pak hukum minuman halal? Pada dasarnya minuman itu adalah baik dan halal untuk dikonsumsi, asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Minuman halal adalah tidak mendekatkan setan atau bukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih, al-aslu fil asya al-ibah hatta yadul ad-dalilu ala tahrim. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh atau mubah sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Seperti firman dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari makan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 172. Kita membiasakan mengonsumsi minuman halal. Bagaimana caranya Pak agar kita terbiasa dengan minum minuman yang halal? Pertama, membeli minuman dari tempat yang terpercaya, sudah terjamin menjual minumannya halal. Kedua, apabila membeli minuman hendaknya membeli di tempat orang yang muslim. Jika terpaksa membeli di orang muslim, dipastikan minuman tersebut diperoleh dan diproses secara syariat Islam. Yang ketiga, mendapatkan minuman dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. Membeli minuman dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, tidak dari hasil mencuri, rampok, berjudi maupun korupsi. Menghindari meminum minuman yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi minuman tersebut, misalnya khamar. Yang terakhir, bergaul dengan orang yang baik sehingga terjaga dari meminum yang halal. Sebenarnya ini hampir sama dengan cara membiasakan mengonsumsi makanan yang halal. Hampir sama. Intinya bahwa ketika kita mencari minuman, kita harus tahu tempatnya, tahu orang yang menjualnya,
kita tahu tentang bahwa minuman itu benar-benar halal. Dan juga walaupun minuman halal tapi dengan menggunakan mencuri, merampok gitu. Walaupun yang dimakan itu halal minumannya, itu bisa menjadi haram. Rasulullah SAW menganjurkan kita minum. Ada bagaimana sih ketika kita minum, Pak? Nah, yang pertama mulai selalu dengan baca basmalah, bismillah, minimal bismillah ya. Ketika mau minum baca bismillah, hisaplah dan jangan minum setengah teguk. Jadi jangan satu gelas itu langsung klek habis, tapi sedikit-sedikit, atau 2, 3 seperti itu. Kita langsung klek, apalagi sampai ditenggak seperti itu tidak baik. Rasulullah tidak mengajarkan. Minumlah dengan 3 kali nafas. Hindari minum sambil berdiri. Nah, ketika mau minum jongkok, minimal jongkok, atau kalau ada tempat duduk, dan minum dari mulut dibuat. Jika tidak ada tempat untuk minum seperti cangkir, gelas dan lainnya, maka gunakan kedua tanganmu sebagai tempat minum. Ketika ternyata tidak ada, mau minum tidak ada, ya pakai tangan langsung. Ambil awal tangannya, pakai tangan, kedua tangannya atau satu tangannya itu sebagai tempat air. Setelah minum adalah berdoa, minimal alhamdulillah. Kalau di sini ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi ja'ala wa'adban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubiha. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini tawar dengan rahmatnya dan tidak menjadikan air ini asin dan payau lantaran dosa-dosa kami. Nah, perhatikan, setelah kita tahu itu semua, lalu apa manfaatnya Pak minuman halal? Pastinya ketika kita minum minuman halal mendapat pahala, tubuhnya sehat, hati dan pikiran menjadi bersih, diberikan gandakan pahala rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan umat Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Ini hampir sama dengan manfaat makanan yang halal. Nanti bisa dilihat lagi. Setelah kita tahu semuanya tentang pengertian, manfaat dan caranya, maka akan mendapatkan hikmah dari mengonsumsi minuman halal. Yang pertama, mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Yang kedua, doa dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, dijauhkan dari api neraka sebagaimana di sebuah hadis ya. Yang dalam sebuah hadis, siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya. Ya, kemarin makanan halal haram. Ya, ketika tubuh kita ada makanan ataupun minuman dari barang haram, maka akan didekatkan dengan neraka. Yang terakhir, minuman halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Bagaimana anak? Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti ya. Yang halal yang masuk ke dalam tubuhku akan menghasilkan energi yang besar, sehingga aku dapat beribadah dan belajar dengan maksimal. Ketika tubuh kita terdapat makanan ataupun minuman yang halal, dalam beribadah menjadi semangat dan juga dengan belajar. Ditulis di videonya, di pause dulu, nanti bisa ditulis, dipindah di dalam buku tugas kalian dan dikerjakan, cukup dicontek.
maaf